Pemirsa, polisi menangkap penghina Presiden Joko Widodo di Sumatera Utara. Pelaku merupakan Ketua FPI Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tim Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menangkap Ketua FPI Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara karena menghina Presiden. Pelaku berinisial WP mengunggah foto editan Megawati Soekarno Putri menggendong Presiden Joko Widodo di grup Facebook. Polisi menyita barang bukti 3 unit ponsel, KTP, dan borgol dari tangan pelaku. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan interogasi, dia bilang dia kurang senang dengan kepemimpinan Bapak Presiden, itu aja. Jadi sekarang beliau sedang kita intensifkan pemeriksaannya dan sudah kita amankan. Dia dituduhkan dengan melanggar pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 310 junto pasal 306 dan pasal 207 KUHP. Pelaku yang sudah menjadi tersangka kini ditahan untuk pemeriksaan intensif dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Polisi sedang mengembangkan kasus ini dan mencari pelaku lain yang berada di grup media sosial yang sama. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Rizik Syihab hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat, namun belum diketahui penyakit yang dideritanya. Ya, Satgas COVID-19 Bogor meminta hasil swab tes namun ditolak pihak keluarga. Pimpinan FPI Rizik Syihab masih dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Andi Tatat, menyatakan Rizik dirawat karena kelelahan dan tidak ada gejala mengarah ke COVID-19. Sementara Satgas COVID-19 Bogor telah meminta kerjasama pihak rumah sakit untuk mendapat hasil uji swab Rizik Syihab, namun pihak Rumah Sakit Umi tidak memberikan penjelasan secara utuh tentang protokol penanganan Rizik Syihab. Bahkan Wali Kota Bogor bersama Kapolresta Bogor serta Dandim 0606 Kota Bogor Jumat malam datang ke Rumah Sakit Umi untuk meminta Rizik Syihab menjalani swab tes secara transparan agar bisa terdata dengan baik. Tetapi pihak keluarga kembali menolak karena beralasan Rizik sudah menjalani swab tes mandiri oleh tim medis dari Mercy. Artinya tadi kami tidak dapat kejelasan siapa saja tim yang melakukan swab, nggak ada itu nama-namanya. Dan kami juga nggak tahu dikirim kemana. Nah, tapi setelah saya datang tadi disampaikan, ya ada nama-nama dokter yang kami dapat tadi. Jadi nama-nama tim yang melakukan swab itu kita akan cross check. Nah, kemudian dikirim kemana kita akan cross check. Hingga kini sudah 4 hari Rizik dirawat di Rumah Sakit Umi, namun belum ada konfirmasi resmi hasil swab tes COVID-19 pimpinan FPI itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Direktur Utama Rumah Sakit Umi dilaporkan ke polisi lantaran dianggap menghalangi Satgas COVID-19 menjalankan tugasnya yang akan swab tes kepada Rizik Syihab. Laporan tersebut masuk ke Polresta Bogor hari ini. Keberadaan Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat merembet ke kasus lain. Pihak Rumah Sakit Umi yang merawat Rizik Syihab dilaporkan ke polisi oleh Kasatpol PP Kota Bogor, Agustiansyah. Laporan Agustian diduga terkait pengambilan uji swab Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umi. Disebutkan bahwa tim Satgas COVID-19 telah bertindak sesuai kewenangannya, tetapi Dirut Rumah Sakit Umi tidak memberikan penjelasan secara utuh protokol proses penanganan pasien.
Dalam surat laporan ke polisi bertanggal 28 November 2020, Direktur Rumah Sakit UMI dan stafnya dituduh menghalangi tim Satgas COVID-19 Kota Bogor yang datang ke Rumah Sakit UMI untuk swab tes terhadap salah satu pasien yang diduga terpapar COVID-19 dari klaster Petamburan, Jakarta. Namun pihak Rumah Sakit UMI belum memberikan tanggapan resmi atas pelaporan ini. Apakah Satgas COVID-19 masih sulit untuk memeriksa atau uji swab Rizik? Kami akan membahasnya bersama pelapor Dirut Rumah Sakit UMI Agustiansyah dan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Sore. Baik, saya ke Pak Agustian terlebih dahulu. Pak Agustian, seperti apa penghalangan dari Dirut Rumah Sakit UMI sehingga akhirnya dilaporkan oleh Satpol PP? Ya baik, sedikit saya ceritakan kronologisnya bahwa pada tanggal 26 November malam, Pak Wali Kota bertemu dengan Dirut Rumah Sakit UMI mensepakati bahwa swab test untuk pasien tersebut akan dilaksanakan bersama-sama oleh tim Satgas dan tim Rumah Sakit. Pada tanggal 27, tim Satgas datang ke Rumah Sakit UMI untuk melakukan pendampingan terhadap tim dari Rumah Sakit UMI yang akan melakukan swab test kepada pasien tersebut. Tapi ternyata pihak rumah sakit menyatakan bahwa pasien telah dilakukan swab test pada pagi harinya oleh tim dari Mercy. Kami mencoba mendalami sejauh mana swab test tersebut telah dilakukan dengan menanyakan siapa yang melakukan swab test dan kapan dilaksanakannya. Tapi ternyata dari pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti. Bahkan yang kami herankan, kelas rumah sakit seperti Rumah Sakit UMI tersebut seakan-akan tidak mengetahui bahwa ada tim dokter yang masuk ke dalam kamar pasien dan melakukan swab test. Rumah sakit mengetahui, hanya saat kami tanyakan detailnya, kapan, jam berapa, dan siapa yang melakukan swab test, apakah ada mendampingi dari rumah sakit, pihak rumah sakit tidak memberikan penjelasan yang buat kami masuk dalam ini kami. Jadi, alangkah lucunya, ada yang melakukan swab test, menggunakan APD level 3, untuk swab test itu harus menggunakan APD level 3, tapi rumah sakit sama sekali tidak mengetahui, gitu. Jadi kami menduga ada semacam upaya penghambatan kepada kami untuk melakukan swab test kepada pasien tersebut. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pun dari pihak keluarga, kami bertemu juga dengan pihak keluarga di tanggal 27 kemarin, pihak keluarga menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan swab test oleh tim dari Mercy, dokter pribadi dari pasien tersebut. Hanya kami menanyakan labnya di mana dan kapan hasilnya keluar, tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Sehingga, ya, baik. Ya. Ya, lalu dari pihak FPI sendiri, Pak Aziz Yanuar selaku kuasa hukum, bagaimana kondisi Rizik Syihab saat ini? Benarkah ada penghalangan Satgas COVID-19 juga? Ya, jadi gini, perlu saya sampaikan bahwa yang dikatakan menghalang-halangi itu tidak benar. Kenapa? Karena pihak rumah sakit dalam hal ini melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan dalam Kode Etik Kedokteran. Artinya memang pasien itu memiliki hak untuk tidak mendistribusikan atau mempublish ya, terkait hasil medisnya. Gitu, itu diatur di undang-undang dan itu juga bagian dari hak asasi manusia. Gitu. Jadi kita tidak memandang itu sebagai sesuatu yang menghalangi, tapi itu adalah bagian hak dari setiap manusia ya, seperti itu. Dan surat pernyataan resmi dari Habib Rizik Syihab terkait bahwa beliau berkeberatan terkait medisnya itu dipublish. Gitu. Jadi pihak rumah sakit dan pihak dokter dalam hal ini menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan undang-undang dan kode etik kedokteran. Demikian. Tapi apakah dari pihak Rizik Syihab sendiri tidak mempertimbangkan bahwa data ini dibutuhkan oleh tim Satgas untuk melakukan tracing dan juga testing sehingga COVID-19 ini bisa dicegah, Pak Yanuar? Ya, itu hal-hal tersebut memang menjadi pertimbangan, akan tetapi kan itu menjadi hak dari pasien seperti itu. Jadi kita memandang bukan dari sisi itu, kita memandang di sini ada pemaksaan ya seperti itu atau semacam ini terkait COVID.
HRS dan juga terhadap pro dengan beliau. Ya, bagaimana tanggapan dari Bapak Agustian terkait Baik, hak jadi manusia. kami tegaskan bahwa kami tidak akan mempublish hasil dari swab test Gimana dari nggak mempublish? pasien Orang Anda tersebut. bilang tadi bahwa Hanya itu begini, kami memastikan bahwa pasien tersebut sudah swab test atau belum, gitu. tidak Jadi ada kita penjelasan nggak- itu ya, Pak? Iya, kita hanya meminta penjelasan sudah lakukan swab test atau belum. Tadi Anda Karena- bilang karena bahwa kalau tidak ada hasil- penjelasan karena di swab, kalau tapi tidak hasil mau pun- diberitahu. Anda sendiri yang Kalau mengatakan hasil kan? pun, itu kan pihak rumah sakit yang menyampaikan. Kami meminta pendalaman dari pernyataan tersebut. Siapa yang melakukan swab-nya? Kapan? Apakah pihak rumah sakit menyaksikan? Gitu. Jadi makanya kenapa kami lapor ke rumah sakit? Karena kami tidak dapat jawaban yang memuaskan dari pihak rumah sakit. Gitu. Tidak ada upaya kami untuk mempublish. Itu adalah, betul yang kata Pak Aziz tadi, itu adalah privasi dari pasien. Tapi kami memastikan di gugus tugas ini bahwa pasien tersebut sudah lakukan uji usap atau swab test. Itu aja, simple. Kita nggak ini kok. Jadi sebenarnya Rizik Syihab ini sudah swab test atau belum, Yes. Pak Aziz Yanuar? Itu pertanyaannya. Kenapa? Jadi sebenarnya Kalau Rizik swab Syihab test, ini sudah beliau swab test atau sudah belum? Menurut keterangan beliau sudah melakukan swab test. Hasilnya bagaimana, Pak? Kondisi Hasilnya terkini dari Rizik Syihab sendiri bagaimana? Kondisinya sehat walafiat, bugar, semuanya baik, hasil medikal check up-nya juga baik. Dan kalau tadi bicara soal publish, itu kewenangan dari pasien, dari HRS dalam hal ini mengenai Betul. waktu akan dipublishnya nanti akan diinfokan oleh beliau, Betul. karena itu bagian dari Betul. hak beliau. Lalu Betul, apa yang Pak. membuat FPI sendiri begitu, Pak Aziz, seperti tidak ingin memberikan data walaupun kan hasilnya memang sehat walafiat begitu? Dan memang kita dari tidak memberikan data, bukan kita tidak memberikan data. Kita melihat di sini ada penggiringan opini terkait dengan kasus-kasus terkait COVID, terkait kerumunan, terkait pelanggaran dalam ketentuan Undang-Undang 6 2018 seperti itu. Akan tetapi hal yang sebaliknya tidak terjadi gitu loh kepada pihak lain. Makanya itu kita tagih. Kalau memang tadi Bapak menjelaskan seperti itu, ya dari Satpol PP, kita minta juga ketegasan untuk di tempat lain juga seperti itu. Terutama bukan Satpol PP di Bogor ya, maksud saya dalam hal ini adalah pihak-pihak di daerah lain gitu loh. Apa tugas, apa undang-undang terkait COVID tadi hanya berlaku di Bogor dan Jakarta? Baik, tadi kata Pak Aziz Yanuar agar tidak beropini, tapi bukankah lebih baik hasilnya dikeluarkan agar masyarakat secara jelas mengetahui status dari Rizik Syihab sendiri, Pak Aziz Yanuar? Justru inilah kita mau mengedukasi bahwa itu adalah hak dari pasien. Kita tidak bisa mentang-mentang seorang HRS ya, kemudian kita berlaku semena-mena, privasinya dibuka semuanya, mana ini dipublish semua. Orang kemarin aja kita lihat sudah banyak fitnah kok. Makanya kita menghormati pihak HRS dan keluarganya terkait dengan perlindungan ini seperti itu. Jadi bukan berarti malah kita beropini bahwa itu malah jadi negatif, nanti tidak gitu loh. Kita memandang bahwa ini mengedukasi bahwa ini adalah hak pasien gitu. Apa sih istimewanya gitu. Kita udah katakan berulang kali bahwa kita tidak mau diistimewakan baik FPI atau HRS, akan tetapi kita minta perlakuan adil juga gitu loh. Jangan seakan-akan dalam hal ini yang menderita COVID, yang menderita yang terkait dugaan terkait tracing atau hal-hal terkait COVID ini hanya pihak-pihak HRS, FPI dan lingkungannya. Yang lain bebas. Ini kan nggak fair gitu loh. Maksud saya, ayo dong yang adil. Beritanya juga semua diadil, seperti itu kan, diperlakukan dengan sama. Artinya juga kerumunan lain juga diperiksa gitu loh. Seperti itu yang kita minta. Bukan kita menghambat, tidak. Insya Allah nanti akan ada ada statement resminya. Pak Agustiansyah, apakah perlakuan yang sama juga dilakukan kepada pasien yang diduga mengalami gejala COVID-19? Apakah perlindungan data juga dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Bogor? Jadi memang sistemnya, mekanismenya, rumah sakit itu wajib melaporkan apabila ada pasien yang terduga COVID-19 di rumah sakitnya masing-masing. Data tersebut kami keep di Satgas COVID-19 dan tidak kami publish. Kami tegaskan kami tidak mempublish data pasien. Mohon izin gitu. Bapak Satpol PP tadi kami hanya memastikan apakah pasien tersebut sudah melakukan swab test atau belum. Siap. Pertanyaan kami adalah bagaimana Bapak tahu HRS terduga menjangkit COVID-19?
Padahal Baik, jadi gini, baik Pak Aziz, Pak Ya. Januar, jadi dari hasil uji usap swab test di Petamburan kemarin, kami dapat sharing data informasi dari Satgas bahwa ada sekian yang terpapar positif. Baik. itu sudah dibantah loh Pak, Petamburan itu kemarin. sudah dibantah kemarin hasilnya 69. Jadi kami di Kota Bogor wajib dong melindungi warga kami. Bukan, mengantisipasi. maksud saya itu tadi, Ya. itu sudah dibantah loh. Orang lurah camat-camat yang bersangkutan bahwa tidak ada hasilnya Ya. itu. Tapi kita bicara by data Pak Januar, kita bicara by data. Berarti yang Data dikemukakan kami tadi, seperti yang itu. dikemukakan Pak Camat sama Pak Lurah di sekitar Petamburan nggak data gitu. Ya, jadi kami mengantisipasi ada pasien masuk ke wilayah kami melakukan uji usap. Itu sebenarnya itu hal yang lumrah. Pasien Pak terduga kan Januar. Pak? Pasien Ya. terduga kan? Pasien rumah sakit atau pasien terduga? Itu Baik adalah Pak SOP di Agustian rumah dan sakit. juga Pak Aziz, kita akan Ya. lanjutkan dialog ini sesaat lagi usai jeda Ya. berikut.